Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita buka ayat kita di Keluaran 12. Kita akan baca ayat yang cukup panjang dari ayat 1 sampai 20. Lalu setelah itu kita ke Matius 26 Bapak Ibu Saudaraku. Keluaran 12 ayat 1 sampai 20 yang sudah ketemu katakan amin. Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita berhenti dulu sebentar di sini Bapak Ibu Saudaraku, tanggal berapa? Di tanggal 10 setiap bulan pertama yang disebut bulan Paskah, ambil anak domba per keluarga atau per kakak. Oke? Jadi keluarga Bapak Yohanes satu anak domba, keluarga Pastori satu anak domba, seperti itu. Ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, anggotanya terlalu kecil, untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kalau terlalu sedikit anggota jumlah keluarganya, boleh bersatu sama tetangga sebelahnya, namun tetap harus memperhatikan jumlahnya. Karena anak domba itu nanti akan dimakan, jadi nggak boleh terlalu sedikit. Oke? Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan. Gak ada tawar-menawar ya. Kalau adanya betina di pasar bagaimana Tuhan? Gak ada. Harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Berarti berapa hari? Dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari harus dikurung. Bukan sebenarnya kalau pakai kata dikurung kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Harus diawasi dengan seksama. Begitu bahasa Inggrisnya. Jadi, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Itu ketetapan pertama mengenai Paskah. Anak domba dibeli bulan 10, disembelih diambil tanggal 10, disembelih tanggal 14. Ayat 7, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini yang akhirnya membuat malaikat-malaikat maut akhirnya melewati setiap rumah dengan tanda darah tersebut. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9, nah ini gak ada tawar-menawar lagi Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Ini gak bisa bilang, saya gak suka domba panggang. Semur domba, gak boleh. Oke? Harus dipanggang. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Nanti di ayat 46 juga akan ditambahkan oleh Tuhan, gak perlu dibaca. Nanti dibaca sendiri di rumah Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa setiap tulang dari domba itu gak boleh ada yang patah. Makanya kepala, betis, semua isi perut masuk semua dalam panggangan. Gitu. Jadi itu ketetapan Paskah dari Tuhan. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Harus dimakan malam itu juga setelah disembelih. Ayat 11. Ini tata cara makannya dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari, kamu pakai sabuk. Tuh ya, pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu pakai sandal. Dan tongkat di tanganmu. Berarti sambil makan sambil siap-siap pergi. Betul ya? Kalau udah pakai sabuk, terus sudah pakai sandal, ada yang di sini di rumahnya makan pakai sandal? Enggak ya? Kecuali kalau kita ke susu, ya tahu bahasa Italia ke susu ya. Jadi kalau ke susu baru ini, konsepnya seperti ini. Karena buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Minggu lalu kita sudah mengerti arti Paskah yaitu dilewati. Ayat 12, sebab pada malam ini, aku yaitu Tuhan akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, kita akan baca sama-sama ayat 14 karena ini adalah ketetapan Paskah dari Tuhan. 2, 3. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 15, saya akan baca sendiri sekali lagi. Kamu makanlah roti yang tidak beragi. Setelah makan domba, makan roti. Tapi setelah keluar dari Mesir, baru keluar makan roti. Berapa hari? 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Makanya kalau Paskah, Minggu Paskah di Israel, gitu, semua ragi di rumah itu harus hilang. Gak boleh ada ragi selama 7 hari. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, lihat, Tuhan begitu keras, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Gak boleh ada ragi sama sekali di setiap rumah. Ayat 16, nah nanti kita akan masuk ke perjamuan makan Tuhan Yesus. Dari ayat 16 ini, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Begitu. Nah, dari Keluaran 12 ini, kita mengerti satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa Paskah itu di ayat 14 diperingati, sama-sama katakan diperingati. Diperingati, bukan dirayakan. Diperingati dulu baru dirayakan lah. Kalau kita memikirkan kata diperingati itu berarti sesuatu yang harus diingat. Kalau dirayakan tuh celebrate kan. Nah, apa yang diingat dari Paskah? Yang diingat adalah momen mencekam di mana malaikat maut mulai datang satu persatu ke setiap rumah, dan rumah tanpa tanda dibunuh anaknya. Makanya akhirnya diperingati. Itu adalah malam di mana mereka memperingati bahwa Tuhan melewati rumah mereka. Anak sulung mereka diselamatkan. Dari ayat 14 itu, lalu di ayat 16, adakanlah pertemuan kudus setiap hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Nah, dari sini kita akan beralih ke Matius 26 sehingga kita nanti akan mengerti bahwa lukisan terkenal di sini juga ada, yaitu perjamuan makan terakhir. Itu adalah perayaan hari raya yang kontekstual sesuai apa yang Alkitab katakan. Jadi Tuhan Yesus nggak serta-merta, ayo kita perjamuan makan karena aku mau disalib. Enggak. Itu adalah perayaan Paskah yang memang diatur sebagai pertemuan kudus di hari pertama hari raya roti tidak beragi. Oke? Kita ke Matius 26. Karena ini bulan Paskah Bapak Ibu Saudara, jadi kita akan baca banyak ayat. Matius 26 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Harus cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 17. Oke? Kita lihat pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam yang turun jadi manusia, tapi dia tetap mengikuti ketentuan dari Tuhan di perjanjian lama. Sehingga itu menegaskan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisahkan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga melakukan apa yang dilakukan di perjanjian lama. Dia melakukan pertemuan. Untuk hari pertama hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya, sesuai dengan Alkitab katakan. Nah, ayat 18 kita akan masuk ke poin pertama. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Nah ini tiba-tiba Anu muncul dalam Alkitab ya. Katakanlah kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ini tidak terlalu detail Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat yang lebih detail yang ditulis sama Dr. Lukas. Di Lukas 22. Di Lukas 22 ayat 10. Lukas mendokumentasikan ayat ini dengan lebih baik, dengan lebih detail daripada Matius. Lukas 22 ayat 10, katakan amin yang sudah ketemu. Oke, jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang. Di sini seseorang pakai kata a man, yaitu seorang pria. Seorang pria yang membawa kendi berisi air, ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih sebuah fakta sejarah sederhana bahwa saat Yerusalem dihancurkan oleh Roma di tahun 70 Masehi, berarti 35 tahun setelah Yesus disalib, Yerusalem hancur, itu ada 1,1 juta orang yang meninggal di Yerusalem. Begitu.
atas catatan Flavius Josephus, yaitu seorang sejarawan Yahudi, ada 1,1 juta orang Yerusalem yang meninggal. Nah, menurut sejarah di bulan-bulan atau minggu-minggu Paskah, Yerusalem itu dipadati sekitar 2 juta orang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan muridnya, carilah seseorang yang membawa kendi dari 2 juta orang. Masuk akal nggak? Itu sama aja kayak kita disuruh sama Tuhan, Gerald, ke TP, cari orang dengan baju merah. Banyak nggak? Banyak, pas Imlek lagi. Kayak, sing genah Tuhan. Gak popo gitu. Betul ya? Nah ini juga sama. Carilah seseorang yang membawa kendi air di tengah 2 juta orang dan orang-orang sedang mempersiapkan Paskah di rumahnya. Ingat ya tadi di Paskah dibilang selama pertemuan roti tidak beragi itu, selama 7 hari mereka makan roti tidak beragi itu, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Mereka harus libur selama 7 hari itu. Yang artinya orang-orang akan mempersiapkan segalanya termasuk kendi-kendi air. Dulu gak ada galon Bapak Ibu Saudara. Gak bisa nandon gitu, gak bisa. Mereka bawa kendi-kendi air. Nah, yang lebih parah lagi ternyata di zaman itu pria gak boleh bawa kendi air. Ingat di Yohanes 4 saat Yesus bertemu dengan seorang wanita di sebelah sumur. Isinya kan wanita semua yang antri di sumur. Karena di zaman itu apalagi buat orang Yahudi gak boleh orang ambil kendi air yaitu pria. Harus wanita. Boleh pria dengan syarat dia adalah seorang budak. Nah jadi lebih parah lagi karena Tuhan Yesus bilang cari seorang pria yang membawa kendi air yang berarti cari seorang budak yang membawa kendi air. Nah budak itu bajunya gak bisa ganti-ganti Bapak Ibu Saudara. Selalu sama, lebih parah lagi. Nah ini poin pertama yang bakal saya ambil sebelum perjamuan makan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya bersama murid-muridnya. Bahwa kadangkala instruksi Tuhan itu gak masuk akal. Yang pernah dapat instruksi gak masuk akal dari Tuhan katakan amin. Tapi terjadi gak? Terjadi. Saya mau bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di zaman ekonomi yang sebenarnya saya lihat berita kemarin. Sudah lihat berita soal perang tarif antara Amerika melawan Cina. Amerika kasih tarif ke Cina 145%. Dibalas sama Cina 125%. Dua negara bertarung yang kena satu dunia bayangkan. Jadi semua bea di seluruh dunia hancur-hancuran sekarang. Ada yang ingat sekarang, ada yang tahu sekarang dolar sudah menyentuh angka berapa? Sudah 17.000 Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai orang Kristen yang disuruh menjadi berkat, menjadi jawaban, suruh memberi. Kita mungkin mulai berpikir sejenak. Tuhan, ekonomi saya gak baik ini. Jangan memberi dulu lah. Jangan berbagi dulu ya. Tapi hari ini saya mau katakan di poin pertama Bapak Ibu Saudara. Ekonomi dunia sedang tergoncang tapi ekonomi kerajaan sorga baik-baik saja. Betul? Dan sekarang kita mau pakai ekonomi siapa? Dunia atau kerajaan sorga? Dan saya percaya di Alkitab dibilang bahwa kerajaan sorga gak pernah berhutang sedikit pun. Dan karena ekonomi kerajaan sorga baik-baik saja, keadaan sosial, keadaan politik kerajaan sorga baik-baik saja, gak ada pemberontakan di kerajaan sorga. Rajanya settle, aman. Gak ada malaikat-malaikat yang berusaha untuk memberontak. Terakhir kali malaikat yang berusaha memberontak dibuang kok. Sehingga saya mau bilang di poin pertama, dari seseorang yang disuruh, dua murid yang disuruh Tuhan untuk cari seseorang bawa kendi. Perintah yang mustahil untuk dilakukan, tapi akhirnya mereka tetap menemukan. Bapak Ibu Saudara, segala yang Tuhan instruksikan kepada kita selalu terdengar mustahil di awalnya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan atas ketidakmustahilan. 5.000 orang dimasih makan 5 roti 2 ikan itu mustahil gak? Mustahil, tapi terjadi. Seseorang berjalan di atas air itu mustahil gak? Mustahil, ngajak satu lagi. Betul ya? Air jadi anggur, mustahil. Mustahil, tapi terjadi kan? Terjadi. Lazarus yang sudah mati lama aja masih tetap bisa dibangkitkan. Kemustahilan itu bukan sifatnya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu jadi mungkin. Begitu. Itu adalah poin pertama yang mau saya bicarakan hari ini karena kita akan ekspositori, jadi kita akan berhenti di setiap poin yang harusnya kita berhenti. Kita kembali lagi ke Matius 26 Bapak Ibu Saudara. Matius 26, tadi sudah ayat 18, kita ke ayat 19-nya. Matius 26 ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Gak ada halangan karena instruksinya dari Tuhan. Mereka menemukan orang dengan bawa kendi itu. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu.
Ayat 12, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kita sudah tahu siapa orang ini, siapa orang ini? Ya, Yudas gitu ya. Sekarang lagi rame ada artis-artis yang pindah agama disebut Yudas gitu ya. Jadi, kita akan bicarain soal Yudas, kita akan berhenti di Yudas di perjamuan makan ini karena ini penting Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah penggerak dari penyalipan. Yaitu momen saat Yudas menyerahkan Yesus ke orang-orang Farisi. Mari kita bayangkan sejenak di Keluaran 12 ayat 14 tadi sudah dikatakan, nggak perlu dibaca Bapak Saudara, tapi kita tadi sudah baca sama-sama bahwa hari raya Paskah adalah hari raya yang diperingati. Lalu dirayakan. Di momen perayaan ini, di momen libur ini buat orang Israel, tiba-tiba Yesus bilang, aku akan diserahkan. Kalau kita di depan Yesus sebagai murid-murid sedih nggak? 3,5 tahun melayani bersama-sama lalu Yesus mengatakan bahwa aku akan mati. Di Matius 26 ayat 2 juga Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Di momen seharusnya mereka merayakan pembebasan dari tanah Mesir, Yesus malah mengatakan akan ada pengkhianatan sebentar lagi. Kita akan berhenti di Yudas karena kita akan mencari tahu Bapak Ibu Saudara bahwa apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Yudas ini? Bagaimana dia menyerahkan Yesus? Kenapa dia berkhianat? Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya Yudas sama kita itu gak jauh beda. Begitu. Dan perbedaan Yudas sama kita tuh cuma sedikit aja. Makanya di ayat 22 Bapak Ibu Saudara kita akan lanjutkan dulu, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka murid-murid seorang demi seorang, katanya bukan aku ya Tuhan. Ini bukan penyangkalan tapi ini sebuah penolakan akan realita yang sudah Tuhan kasih. Masa aku sih Tuhan. Sebenarnya kalau bahasa aslinya itu seperti itu. Bukan aku ya Tuhan itu bukan penolakan, tapi bukan aku kan Tuhan yang bakal menyerahkan engkau. Ayat 23, Yesus menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24, Yesus bahkan mengatakan dengan keras, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis akan dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celakalah adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Keras sekali kan? Lebih baik Yudas itu gak dilahirkan kata Yesus. Kalau dia menyerahkan Yesus. Artinya masih ada pintu pertobatan di sini. Yesus sedang ngomong ke hatinya Yudas. Namun Yudas sudah berketetapan hati. Sehingga Yudas yang hendak menyerahkan dia 25 itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Kita akan melihat kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Ada 3 poin yang saya bahas hari ini soal Yudas. Sebelum nanti kita masuk ke perjamuan makan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yudas berkhianat karena dia tidak mengenal Yesus. Sama-sama katakan mengenal. Selama Alkitab dari Injil Matius sampai Yohanes, sampai akhirnya nanti Yudas mati, tidak ada sekalipun Yudas menyebut Yesus Tuhan. Petrus pernah. Murid-murid mengatakan bahwa dia Mesias. Thomas di akhirnya saat melihat Yesus bangkit, kalau engkau benar-benar Yesus, aku mau cucukkan tanganku di tanganmu yang berlobang. Saat Thomas lihat tangan yang berlobang, Thomas bilang, Tuhanku Allahku. Tapi Yudas sama sekali nggak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Artinya pengenalan Yudas akan Yesus hanya sebatas paling mentok. Yudas hanya menyebut Yesus, tadi kita sudah baca, Rabi. Hanya menyebut Yesus sebagai guru. Ada banyak tokoh dunia yang tidak mau menerima Alkitab yang berurusan sama ketuhanan Yesus, tapi mereka menerima Yesus sebagai guru moral agung, nabi. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, pengenalan Yesus yang salah, menurunkan Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai nabi, sebagai guru besar, akan membuat kita salah kaprah dan akhirnya berkhianat sama Yesus. Kita akan berkhianat sama Yesus seperti yang Yudas lakukan karena pengenalan yang salah akan Tuhan. Makanya selama berapa bulan terakhir, pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Allah, itu yang sedang diajarkan kepada kita sebagai jemaat-jemaat yang nantinya akan menyambut Yesus datang kedua kalinya. Untuk apa? Supaya kita ini gak akan berkhianat dan tetap setia sama Yesus. Kita gak mungkin bisa menyambut sang mempelai kalau kita gak kenal sama mempelainya. Si mempelai datang terus kita bilang, kayaknya itu bukan Tuhan Yesus deh. Untuk suami istri di sini,
Sudah hafal sama suara istrinya atau suara suaminya? Sudah? Sudah ya? Biasanya kalau papa saya gitu ya, dengar suara motor saya aja udah, oh ini Mas pulang ini gitu. Itu yang namanya mengenal. Tapi ada orang-orang yang seperti Yudas yang cuma menganggap Yesus sebagai guru moral agung, nabi, terdengar indah, tapi bukan itu posisi Yesus. Yesus itu Tuhan. Bapak Gembala di sini pernah membicarakan soal pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, itu juga mengatakan bahwa posisi kita di hadapan Yesus adalah hamba. Begitu. Jadi saat kita bilang Yesus adalah Tuhan, maka kita juga percaya bahwa kita adalah hamba. Jadi pengenalan akan Yesus, pencarian akan kebenaran itu akan membuat kita tidak akan salah mengerti dan salah kaprah kepada Yesus seperti Yudas yang salah kaprah terhadap Yesus. Yang nomor 2, pengenalan pribadi yang salah membuat dia berkhianat. Yang kedua, hubungan pribadi kepada Yesus yang tidak ada membuat Yudas akhirnya berkhianat. Sekali lagi di Alkitab tidak ada percakapan antara Yesus sama Yudas. Satu-satunya percakapan Yesus sama Yudas kalau Bapak Ibu ingat di Yohanes 12. Saat Maria menuangkan minyak narwastu yang mahal ke kaki Yesus, diseka sama rambutnya Maria, terus Yudas bilang apa? Ngapain dihambur-hamburkan? Kenapa nggak dikasih ke orang miskin aja? Yohanes yang menulis Injil Yohanes mengatakan, dia mengatakan itu karena dia sudah mengambil kas. Gitu. Hubungan pribadi antara Yudas dengan Yesus yang tidak ada membuat dia akhirnya berkhianat. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang di sini bahwa ke gereja aja setiap minggu belum cukup untuk mengenal Yesus. Hubungan pribadi, keintiman, jam doa, jam pujian penyembahan itu yang penting. Sama pentingnya dengan pencarian akan Yesus dalam pengenalan pribadi di gereja, dalam firman, dalam pendalaman Alkitab. Doa dan penyembahan itu sama pentingnya, jangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, kenapa akhirnya Yudas menyerahkan Yesus? Karena, udah jelas ini yang ketiga. Uang. Dalam Alkitab satu-satunya rival yang Tuhan Yesus akui sebagai rivalnya adalah Mamon. Kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kamu harus pilih, aku atau Mamon. Bukan Baal, bukan Belial, bukan Tuhan lain, tapi Mamon. Dan Yudas membuktikan bahwa saat dihadapkan, manusia akan lebih suka menjual imannya, percayanya demi Mamon. Yudas dipenuhi keserakahan. Ingat, Yudas adalah orang yang memegang kas dari para murid. Dia terlalu sering lihat, gitu. Bukan berarti, saya berhenti jadi bendahara gereja hari ini. Enggak. Hati-hati sama uang. Karena Bapak Ibu Saudara, Yudas lihat Yesus 3,5 tahun pelayanan. Dia lihat Yesus punya banyak sekali pengikut. Dan banyak sekali sumbangan, donasi kepada pekerjaan Yesus dan murid-muridnya. Apalagi di zaman itu yang lebih parah Bapak Ibu Saudara. Zaman itu, Mesias sampai sekarang bahkan orang Israel itu percaya bahwa Mesias adalah sosok atau pribadi yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. Dan di saat itu mereka dijajah sama Romawi, yang artinya mereka percaya Mesias itu akan menggulingkan kerajaan Romawi. Dan kita di sini akan mengerti kenapa Yudas akhirnya mengkhianati Yesus, karena dia mengincar jabatan politik di masa depan. Dia percaya bahwa Yesus akan menduduki tahta Israel, lalu tiba-tiba Yesus mengabarkan bahwa dia akan mati. Yudas sakit hati. Berapa banyak di dunia kita lihat orang-orang sakit hati sama Tuhan. Karena Tuhan gak sesuai sama apa yang dia pikirkan. Pertanyaan saya, apakah tanggung jawab Tuhan untuk memenuhi mimpi kita? Apakah Tuhan bertanggung jawab untuk memenuhi mimpi kita? Saya mau bilang di mimbar yang kudus ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak punya tanggung jawab memenuhi mimpi kita. Kita yang bertanggung jawab untuk memenuhi mimpi kerajaan sorga. Apa mimpi kerajaan sorga? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saat kita seperti Yudas berusaha untuk berpikir bahwa Tuhan, mimpiku adalah jadi bendahara di kerajaanmu yang baru. Dan saat dia dengar bahwa Yesus malah bilang, aku bentar lagi mau mati. Dia sakit hati.
Kenapa saya bilang sakit hati? Bapak Ibu Saudara, Yudas menjual Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Ada yang tahu 30 keping perak itu seharga apa Bapak Ibu Saudara? Saya melakukan riset di Alkitab, ada perkataan soal perak gitu ya. Riset pertama saya menemukan bahwa di kitab Hakim-Hakim, penguasa Filistin itu merayu Delilah. Tahu Delilah? Istrinya Samson, ceweknya Samson gitu ya, ceweknya Simpson. Dengan harga 1.100 keping perak untuk kepala Simpson. Jadi kepala Simpson seorang hakim itu dihargai 1.100 keping perak oleh orang-orang Filistin. Itu jauh sekali di perjanjian lama. Harusnya kalau ada inflasi dan sebagainya, kepala orang tetap naik kan harganya. Yesus ini perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Jauh dari zaman hakim-hakim. Di riset kedua saya menemukan bahwa ternyata di Kisah Para Rasul 19 ayat 19, kita boleh baca hari ini. Karena kita akan lihat berapa harga Yesus yang ditawarkan oleh Yudas. Bahwa 30 keping perak itu seharga apa sih? Keluaran Kisah Para Rasul 19 ayat 19. Ini ada pertobatan Bapak Ibu Saudara dari anak-anak Skewa. Jadi anak-anak Skewa ini mengusir setan atas nama Tuhan, tapi ternyata mereka malah dirasuki. Lalu orang-orang takut, lalu akhirnya mereka melemparkan kitab-kitab sihir itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, kitab-kitab anak-anak Skewa, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Lukas menulis, nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Gede ya, harga buku-buku dan kitab-kitab sihir. Nah, tadi kita ingat, Yesus cuma dihargai berapa? Saya riset lebih jauh lagi, ternyata 30 keping perak itu harga budak Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan budak. Maka genaplah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Harga kepala Yesus cuma seharga harga budak. Ini melambangkan bahwa Yudas begitu sakit hati. Dalam bahasa modern, Yudas gak peduli sama uangnya, jual aja Yesus. Aku udah 3,5 tahun ngikutin dia. Aku berharap dia jadi Mesias yang akan meruntuhkan kerajaan Romawi. Tapi dia malah bilang aku bakal mati. 3,5 tahunku hilang sia-sia. Ambil Yesus, gak peduli kamu bayar berapa. 30 keping perak, oke sini. Yesus hilang, gak mau tahu aku. Pernah lihat orang-orang yang sakit hati ini sama Tuhan? Atau orang-orang ini ternyata di dekat kita? Akarnya ternyata bukan uang Bapak Ibu Saudara. Akarnya adalah keserakan pribadi. Dan keserakan itu meliputi segalanya. Dan ada uang di dalamnya. Berapa hari lalu saya dengerin podcast, mama saya yang dengerin. Podcastnya Daniel Mananta Bapak Ibu Saudara. Dia punya prinsip dulu di masa muda gitu ya. Dia mau mencapai umur 60 tahun lalu pensiun dan akhirnya keliling dunia. Lalu sekarang, di akhir-akhir tahun ini, dia mulai menyelidiki Alkitab dan ternyata dia tidak menemukan kata pensiun di Alkitab. Dia menemukan bahwa ternyata Musa sampai akhir hidupnya tetap berkhotbah untuk jemaat Israel. Sebelum akhirnya dia dipanggil Tuhan dan meninggal. Yosua juga sama. Bahkan Yesus di akhir hidupnya di atas kayu salib dia masih berkhotbah kan? Ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengenal. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu akhirnya Daniel Mananta menemukan sesuatu yang ajaib dari Alkitab bahwa pensiun di Alkitab adalah seminggu sekali yang kita sebut sebagai hari Sabat. Dia mulai mengesampingkan mimpi pribadinya bahwa aku mau pensiun di umur 60 dan dia mulai mengikuti apa kata Alkitab bahwa selama 7 hari salam dalam seminggu ada 6 hari untuk bekerja dan 1 hari untuk beristirahat. Ada orang-orang yang workaholic, kerja terus. Gak pernah resting. Di masa tua baru menuai. Gak ada di sini. Semuanya di sini resting di hari Sabat gitu ya. Cuma ini adalah salah satu contoh. Saat kita mau menghindari roh-roh Yudas. Kita harus menyamakan mimpi kita dengan kerajaan sorga. Sekali lagi kerajaan sorga tidak bertanggung jawab untuk memenuhi mimpi kita. Tanggung jawab kita untuk memenuhi mimpi kerajaan sorga. Mungkin ada banyak kontroversi dari apa yang saya omongkan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab mengatakan dengan jelas ayat paling terkenal Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kebenaran
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita malah menemukan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang seharusnya melakukan pekerjaan kerajaan sorga. Saya akan tutup soal Yudas. Apa bedanya Yudas sama kita? Yudas sudah mati, kita masih hidup. Ada satu lagu lama yang bilang hidup ini adalah kesempatan, yang artinya masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat, untuk selesai, untuk menghilangkan roh Yudas dalam diri kita. Pencarian pribadi akan Tuhan, pengenalan pribadi akan Tuhan, hubungan pribadi yang intim sama Tuhan. Dan mulai menebas roh-roh keserakahan, mulai berpikir bahwa Tuhan harus melakukan mimpiku, Tuhan adalah dewa pemenuhan kebutuhanku. Enggak. Tuhan adalah raja yang berdaulat, yang seharusnya kita tanya sama Tuhan, Tuhan butuh apa dari aku? Jangan cuma Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini. Boleh gak berdoa seperti itu? Boleh. Tapi lebih baik lagi kalau kita berdoa, Tuhan butuh apa dari hidupku? Aku harus kasih apa buat engkau? Oke, kita selesai sama Yudas. Kita masuk ke perjamuan makan. Dan ini adalah poin terakhir saya, Bapak Ibu Saudara. Karena ini perjamuan makan, Matius 26. Kita kembali ke Matius 26. Karena ini perjamuan makan, jadi kita akan sedikit menyentuh soal perjamuan kudus. Matius 26 ayat 26. Ini sudah ketemu, katakan amin? Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan lihat ayat paralelnya di Lukas 22 ayat 19. Kita akan lihat betapa menakjubkannya Alkitab, karena ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus itu meninggal dan akhirnya bangkit. Itu di minggu-minggu Paskah. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca di kitab Yohanes, orang-orang Yahudi itu bilang gini, potong aja kaki setiap orang. Karena kalau disalib, mereka butuh kaki. Setiap orang yang disalib itu butuh kaki untuk ngambil nafas. Jadi menekan di kakinya. Kalau kakinya dipotong, maka mereka nggak akan bisa nafas. Nah saat kedua penjahat di sebelah Yesus dipotong kakinya, orang Romawi yang di depan Yesus mau potong kakinya, dia lihat Yesus sudah mati. Tepat seperti apa yang dikatakan di Keluaran bahwa tidak ada tulang yang dipatahkan. Nah kita akan lihat hari ini perjamuan makan itu apa sih artinya? Ayat 19, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Seperti yang dimention pertama kali di Paskah, bahwa Paskah adalah soal peringatan akan pembebasan bangsa Israel. Begitu juga dengan perjamuan makan. Yesus tidak menginginkan, tidak memerintahkan kita kalau kamu terima roti, ambil HP-mu lalu foto rotinya dan bikin status. Oh, bukan berarti saya bilang itu salah ya. Boleh, boleh. Tapi apa arti penting dari roti perjamuan kudus? Roti itu kalau Bapak Ibu Saudara baca di Ulangan 16 ayat 3, itu melambangkan penderitaan. Sama-sama katakan penderitaan. Penderitaan dari roti itu maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran mereka disuruh makan hari raya, mereka disuruh makan roti tidak beragi selama 7 hari itu. Artinya adalah mereka mengingat masa perbudakan di Mesir. Makanya gak boleh ada rasa di dalam rotinya. Jadi gak boleh ada keluarga yang bilang, bosen roti tawar selama 7 hari, tak tambahin selai stroberi. Gak boleh. Atau keluar ke Indomaret, tak tambahin meses gitu. Bosen aku, tak celup teh gitu. Gak boleh. Harus hari raya roti tidak beragi, tidak ada rasa sama sekali untuk mengingat perbudakan mereka di Mesir, di mana mereka makannya juga nggak enak. Lalu Yesus menggenapi ketetapan Paskah ini dengan bilang bahwa inilah roti, inilah tubuhku yang diserahkan dan menjadikan ini peringatan untukmu. Peringatan untuk apa? Mari kita melakukan perjamuan kudus di setiap bulan dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar, bahwa roti yang kita pegang itu melambangkan tubuh yang tercabik dari seorang pencipta alam semesta. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bikin status dari roti itu. Apalagi kita kita sekarang di masa modern ya, roti udah mulai ada ayatnya. Terus kita mulai jadikan roti itu sebagai lotre. Ambil gitu kan, terus dibaca dulu. Wah, Tuhan ngomong sama aku ini. Bisa nggak Tuhan ngomong sama kita dari ayat itu? Bisa.
Tuhan itu kekal, Tuhan itu berdaulat, betul. Tapi saat kita menghilangkan makna dari roti dan perjamuan dengan bilang bahwa, oh ini Tuhan ngomong aku ini, aku bersuka cita. Apalagi kalau yang sedang punya gebetan gitu ya. Apapun yang kamu kendaki akan terjadi. Wah, berarti aku bakal dapat dia. Roti itu peringatan akan tubuh Yesus yang tercabik, Bapak Ibu Saudara. Cambuk yang dipakai oleh orang Romawi itu bentuknya seperti tangan. Jadi bukan seperti cambuk-cambuk yang pek, gitu enggak. Tapi seperti jari-jari kalau masuk dan dicabut, keluar dagingnya. Dan itu adalah tubuh yang kita makan setiap bulan sekali sebagai lambang. Makanya roti perjamuan gak ada mesesnya kan Bapak Ibu Saudara. Gak ada kan gereja yang tiba-tiba kita beli roti perjamuan di Cake Boss gitu. Gak bisa kan. Yang mau moka angkat tangan gitu. Pelayan perjamuan kan gak mungkin. Harus hari raya roti tidak beragi untuk mengingat apa? Mengingat Yesus yang disalib. Bayangkan di kepala seorang raja kerajaan sorga malah dikasih mahkota berduri yang membuat kepalanya tambah sakit. Di tangan yang membuat mujizat malah dipaku. Makanya Yesus bilang, inilah peringatan akan tubuhku. Ada duka, ada kesedihan, ada momen mencekam. Sama seperti saat malaikat maut datang ke tengah-tengah Mesir. Dan setiap orang Israel mulai berdoa, please aku harus dilewati sama malaikat maut. Begitu juga tubuh Yesus. Melambangkan momen mencekam di mana dia yang terima semua hukuman. Dan kita baik-baik saja. Dari roti, Tuhan tidak berhenti, Tuhan masuk ke cawan. Lukas 20, ya kita baca di Matius lagi aja. Matius 26, ayat 27. Lalu apa lambang dari cawan? Ucapan syukur yang kita minum setiap awal bulan. Sesudah itu, yaitu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mengapa harus ada darah yang ditumpahkan? Karena pada Paskah pertama ada darah anak domba yang harus ditumpahkan. Ditaruh di setiap pintu, setiap rumah. Yang percaya bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Israel. Yesus memulai dengan ucapan syukur saat mengambil cawan. Dan saya harus berkata ini Bapak Ibu Saudara. Di perjamuan kudus, saat kita mengingat Yesus melalui roti, mengingat penderitaannya, di cawan yang kita minum setelah kita makan roti, kita harus mengingat bahwa itu adalah lambang dari darah perjanjian. Jadi dari kesedihan dan duka, kita masuk ke sukacita dan ucapan syukur. Karena kita telah ditebus. Darah itu yang membuat kita dilewati, darah itu yang membuat kita merasakan Paskah. Dilewati oleh malaikat maut. Darah perjanjian itu yang membuat kita dimateraikan sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, boleh nggak difoto? Ini harus saya bilang berulang-ulang ya, supaya tidak dipotong gitu ya. Boleh. Tapi yang lebih penting, perjamuan kudus harus dimaknai sebagai peringatan akan kematian, akan penderitaan Yesus. Dari sebelum dia naik kayu salib sampai di atas kayu salib melalui roti yang melambangkan tubuhnya. Dan darah perjanjian yang membuat kita selamat, darah pengampunan dosa itu melalui anggur. Tempat kita bersuka cita dan mengucap syukur selama hidup kita karena kita telah dilepaskan dari jerat maut. Itu adalah arti perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang yang percaya juga perjamuan kudus bisa menyembuhkan kita karena ayat bilur-bilurnya menyembuhkan kita, darahnya menyembuhkan kita. Boleh nggak kita percaya bahwa perjamuan kudus bisa menyembuhkan kita? Sekali lagi saya bilang boleh. Tapi apa arti penting dari perjamuan itu tidak boleh hilang. Itu adalah tanda peringatan. Paskah itu ingat. Paskah itu adalah peringatan. Lalu perayaan. Remember, ingat. Begitu. Itu adalah Paskah. Jika tubuh adalah soal penderitaan yang harus kita ingat, maka cawan adalah pembaruan perjanjian, pengampunan dosa. Karena itu, cawan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan darahnya jadi anak domba Allah yang agung untuk kita. Dari roti yang melambangkan rasa malu, rasa ngeri, kesedihan dan duka,
Dari Kalvari ke anggur yang melambangkan sukacita dan kasih karunia kepada orang berdosa seperti kita. Saya akan akhiri di ayat terakhir di Matius 26. Dan ini poin penting. Poin paling penting yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah ini bisa menjadi berkat buat kita. Akan tetapi, kita akan baca sama-sama aja Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 29. 2, 3. Akan tetapi, aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pongkok anggur ini sampai pada hari aku minumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bapak Ibu Saudara, ini poin penting dari perjamuan makan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, bahwa Yesus tidak menginginkan peringatan untuk pahlawan yang mati dan gugur di pertempuran. Kita gak lagi sedang mengheningkan cipta setiap kali perjamuan kudus. Tapi kita sedang menanti kedatangannya. Ini adalah kabar baik yang harus disampaikan kepada seluruh dunia setiap kali kita mengangkat perjamuan kudus, bahwa akan ada satu masa di mana setiap perjamuan kudus yang kita ambil di dunia akan digenapi saat kita minum bersama-sama satu meja dengan Yesus melalui anggur yang baru di kerajaan Bapaknya. Bukan di gereja kita masing-masing. Ini adalah janji yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa ini adalah perjamuan makan terakhirku bersamamu di dunia. Tapi di kerajaan Allah kita akan minum anggur yang baru, yang melambangkan bahwa kamu benar-benar milikku. Ini adalah pesan Paskah yang dari meja makan loteng atas milik seseorang yang katanya si Anu itu. Di hari Jumat kita akan bergerak ke Kalvari. Sebelum Kalvari kita akan bergerak dulu ke Getsemani. Ke setiap peradilan yang harus diterima oleh Yesus di depan Kayafas. Di depan Pontius Pilatus sampai ke Getsemani. Kita akan bicarakan semua itu di Jumat Agung. Ibu Saudara, sebelum ke Jumat Agung kita harus ingat dulu bahwa sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus sudah memberikan ketetapan Paskah bagi kita semua untuk memberikan peringatan akan kematiannya melalui tubuhnya. Dan ucapan syukur dari setiap cawan yang kita minum. Biarlah firman ini jadi pengertian pembaruan kita dalam memaknai perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Bahwa itu bukan sakramen yang, saya dapat kata-kata ini di Twitter, bagus sekali. Kekristenan bukan ritual tapi spiritual. Kita bukan agama yang melakukan ritual. Tapi Kristen itu soal spiritual. Spiritual itu soal roh. Sikap hati yang benar, gaya hidup. Itu yang melambangkan kita sebagai orang Kristen. Saat kita mengangkat roti dan anggur, saya akan tutup dengan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengangkat roti dan anggur bersama saudara seiman kita, beribadah dan bersama-sama menyembah Yesus, kita akan selalu mengingat Dia. Karena itu adalah inti dari Paskah. Seperti perjamuan makan terakhir, izinkan saya mengutip apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Ingatlah akan Yesus. Dan itu adalah tema khotbah hari ini dari saya. Ingatlah akan Yesus. Di setiap langkahmu, ingatlah akan Dia. Ingatlah akan roti, ingatlah akan tubuhnya yang dicabik-cabik buat kita. Lalu ingatlah akan darah yang tertumpah. Darah yang membuat kita hidup aman, secure di bumi. Karena kita sudah memiliki kerajaan sorga di tangan kita. Ingat kedua hal ini sebagai lambang bahwa ada kengerian dan duka di atas kayu salib. Tapi juga ada sukacita yang terjadi di kubur yang kosong. Amin. Mari kita bangkit berdiri.